Shalom Tiberias. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus sedang bisa kembali melayani. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami menyambut setiap Jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang telah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga Jemaat Tuhan yang bergabung dalam live streaming pada pagi hari ini, di mana sama-sama kita diberkati oleh pada siang hari ini melalui pelayanan Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Kita percaya siang hari ini siang penuh berkat, siang penuh mujizat bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita, satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat begitu besar kasih kebaikan Tuhan. Hingga sampai hari ini kami percaya semua karena kesetiaan Tuhan yang nyata kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi bisnis, bagi pelayanan kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami dapat beribadah. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan yang beribadah, baik yang hadir langsung di Tiberias Gading Nias, bahkan umat Tuhan yang secara bergabung secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan tak terbatas bagi setiap kami. Di mana kami berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menolak segala kuasa jahat, menolak segala rancangan orang jahat, kami patahkan dan menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada siang hari ini hanya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ucap berkat juga bagi yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, pada siang hari melayani. Tuhan yang berkati, penuh kuasa, penuh mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa pada pagi hari. Nyatakan Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Kami nyatakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Oh, hanya Engkau Tuhan. Dengan pujian kita, hanya Engkau yang setia Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidup-Mu bagiku. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu sucikan daku.
berikanku kemenangan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Oh, karena kasih-Mu, oh, karena kami nyatakan hanya karena kuasa kekuatan Tuhan dalam hidup kami, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Sampai kita bangkit berdiri pada pagi siang hari ini, sama-sama naikkan sembah kita buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Mari setiap kita merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Nyatakan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, oh, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama Tiberias nyatakan karena kasih-Mu, amin. Karena
Sebab karena kesetiaan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat karya keselamatan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan Yesus yang menerima setiap kami, yang mengampuni setiap kami, menyelamatkan setiap kami, memulihkan, membaharui setiap kami. Maka biar sepanjang hidup kami Tuhan Yesus, segala pujian kami, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, Tuhan Yesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on church, shout to the Lord, all the earth let us sing. Come on. Shout to the Lord, all the earth let us sing. Majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Tiberias. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Come on, haleluya. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Janji seperti janji-Mu, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua nyanyian kami, semua sorak-sorai kami, segala pujian hanya bagi Allah kami yang telah menyelamatkan, telah menyembuhkan, telah memberkati. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan sudah pandang dari gereja dan semuanya, amin. Mari dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan Yesus, kita boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sama-sama dilihat. Inilah syukur kami Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang
bersyukur sama Tuhan Yesus. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, amin. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan tinggal dalam setiap Bapak Ibu, amin. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Sorak-sorai dengan segenap hati. Oh haleluya. Pujilah Tuhan ya Allah. Pujilah Tuhan ya Allah. Amin. Pujilah Tuhan ya Allah. Ayo boleh lebih dahsyat lagi. Pujilah Tuhan ya Allah. Pujilah Tuhan ya Allah. Pujilah Tuhan ya Allah. Pujilah Tuhan ya Allah. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Yang mau lebih lagi bersyukur sama Tuhan Yesus, bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau besarkan nama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Ayo sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur kami Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dengan iman percaya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat. Boleh angkat tangan. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Nama Tuhan Yesus besar, amin. Layak dipuji. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Ini yang kami katakan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Katakan Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami bersyukur kami boleh ditebus. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Bangkitkan iman kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Tuhan. Mari nyanyi dengan ucapan syukur. Tiada terkira. Aku tak dapat. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Besarkanlah namanya. Mari lambaikan tangan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Yesus namanya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bapak Ibu Tiberias. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan. Dia pasti menolong Bapak Ibu, amin. Dengan iman. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasanya dahsyat bagi kita yang percaya. Ditebus oleh-Nya. Tiberias. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias. Dan mari sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya pada berkat-Nya saja ya, tetapi pada Tuhan pribadi, Tuhan Yesus pribadi. Mengarahkan pandangan kita, hati serta pikiran kita hanya kepada Tuhan adalah dengan belajar dan hidup di dalam firman-Nya selalu. Maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Kita setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Kesetiaan adalah aspek penting dalam kehidupan beriman. Sebab kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Karena orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidup kita bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kepada yang di sorga. Mari kita selalu belajar dan berusaha mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita mau diajar melalui kebenaran dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala dengan judul Semuanya Milik Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat, suatu hari nanti, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau selalu berjaga-jaga, senantiasa hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh dalam dosa, agar suatu hari kelak kami semua diundang pesta di sorga. Selama hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, semuanya milik Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari semuanya milik Tuhan. Yang pertama, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka hiduplah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Roma 14 ayat yang ke-8, 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik, yaitu Allah. Untuk itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, hendaknya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Yang kedua, sebagai milik Tuhan, kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, Roma 1 ayat 6 sampai 7. Sebagai milik Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang Kristus, man of God. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus, dan kita dijadikan orang-orang kudus. Untuk itu, biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak, berkata, berpikir seperti Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus. Berkata dan berpikir kudus seperti Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Dan yang ketiga, yang kita punyai sekarang ini, semuanya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Tuhanlah yang mempunyai seisi dunia ini. Dia yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atasnya. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan
yang diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya. Bumi ini dan isinya milik Tuhan, bukan milik kita. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama Bapak Ibu kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Sama-sama di pagi menjelang siang hari ini kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang memanggil, memilih, menetapkan setiap kami. Maka kami bersyukur dengan darah-Mu, Engkau yang sudah menguduskan kami, menyucikan, mengampuni setiap kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada untuk menuntun kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Maka sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Segala kuasa yang mengganggu kami dengar firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus berikan kami hati sebagai murid, telinga sebagai murid. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang bersyukur, datang dengan hati yang percaya. Mari buka hati setiap Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Katakan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama, sembah dan puji. Sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sembah dan puji nuhitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yang mau mengucap syukur lebih lagi, kita beri tepuk tangan kemuliaan di atas kepala Bapak Ibu. Sembah dan puji nuhitamu. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji,
sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Ya urapi ya Tuhan Yesus Roh Kudus, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman pagi hari ini akan menguatkan kami semua dan akan membangun iman kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Salam saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan adalah tujuan hidup kita harus jelas. Tujuan hidup kita harus jelas. Ya, tujuan hidup kita harus jelas. Itu pasti ya saudara sekalian. Kita harus mempunyai tujuan dalam hidup ini, yaitu kita tujuannya harus jelas. Kita bahas ya saudara sekalian. Seperti hari-hari ini begitu cepat ya saudara berlalu. Sekarang sudah September 2024. Sebentar lagi akhir tahun saudara sekalian. Udah Natal lagi ya saudara sekalian. Nah, kita renungkan apa yang sudah kita capai sampai hari ini, saudara sekalian. Ya, tidak apa kalau biasa-biasa saja, ya saudara sekalian. Tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina, saudara. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus untuk memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Kita sebagai umat percaya Tuhan Yesus memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Waktu Yesus di bumi, ya kita berkaca kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan. Waktu Allah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus, ya itu mempunyai tujuan ya di bumi. Nah, kita berkaca ya, atau kita melihat kepada Yesus ya. Kita lihat waktu Yesus di bumi, Yesus berkata di Matius 26 ayat 1 dan 2. Tujuan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Dengan kata lain adalah salib ya saudara sekalian. Matius 26 ayat 1 sampai 2 katakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi tujuan Tuhan Yesus adalah salib. Jadi jelas ya, Allah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus adalah untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita. Jadi akan mengalami salib, tujuannya adalah salib. Ya saudara sekalian, murid-murid Yesus sudah tahu tentang penyaliban Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya 2 kali sebelumnya saudara sekalian. Ya, di Matius 17 ayat 23 Tuhan Yesus sebelumnya katakan, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh ya, Yesus akan dibunuh dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan ya saudara sekalian. Kemudian juga di Matius 20 ayat 18-19, Yesus mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, saudara sekalian.
Nah, ini adalah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan disalib, yaitu lebih jelas lagi. Kamu tahu, dia Matius 26:1-2 tadi ya saudara sekalian, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya sekalian. Nah, ini yang katakan 2 hari lagi, ini adalah yang ketiga kalinya Yesus memberitahu mereka. Namun kali ketiga ini Yesus berkata waktunya sudah tinggal 2 hari lagi. Yesus memiliki tujuan saudara sekalian dan arah hidup yang jelas, yaitu salib. Dan Yesus melangkah dengan pasti menuju salib itu saudara sekalian. Ya, segenap hidup Tuhan Yesus memiliki arah yang jelas, yaitu salib. Dan kepada penebusan dosa kita saudara. Seluruh hidupnya bergerak dengan pasti menuju ke arah itu saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak berputar-putar tanpa tahu kemana tujuannya. Sejak awal Yesus sudah tahu kalau dia akan menuju kemana, yaitu salib. Dan salib sudah terpampang jelas di hadapan Yesus. Begitu pula dengan kita saudara sekalian, waktu kita di bumi ini, tujuan kita harus jelas, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Dan juga kita siap ke sorga. Tujuan hidup kita yaitu Kristus saudara sekalian, Yesus Kristus ya saudara sekalian. Nah, kita bahas tujuan hidup kita harus jelas ini. Yang pertama adalah tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Argo bacakan Yohanes 17 ayat 4-6, kemudian Mazmur 146 ayat 1-2. Yohanes 17 ayat 4-6. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mazmur 146 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Ya, Yohanes 17 ayat 4-6 katakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu, saudara sekalian ya. Kemudian Mazmur 1:4 ayat 1-2 katakan, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi tujuan hidup kita harus jelas. Yang pertama adalah tujuan hidup kita memuliakan Allah. Yang pertama, tujuan hidup kita memuliakan Allah, saudara sekalian. Dengan cara bagaimana Yesus memuliakan Allah, saudara sekalian? Yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus untuk Yesus melakukannya, yaitu salib ya saudara sekalian. Ya, kita lihat Yesus berdoa. Demikian ya saudara. Tadi kita sudah bacakan Tuhan Yesus katakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, kita berkaca kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Yesus berdoa demikian ya saudara sekalian. Bagaimana saudara sekalian dengan kita saudara sekalian? Kita harusnya juga bisa ya, karena kita betul-betul mau memuliakan Tuhan, harusnya juga kita bisa ya
untuk memuliakan Tuhan selama hidup kita dan bagaimana untuk kita memuliakan Tuhan ya saudara sekalian. Sesungguhnya saudara, profesi apapun yang kita jalani, Anda dan saya jalani, Anda jalani terutama ya sekarang ini otomatis yang baik ya saudara sekalian, karena kita diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya, melakukan perbuatan yang baik dan pekerjaan yang baik. Itu semua adalah untuk memuliakan Tuhan ya saudara. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan melalui pekerjaan kita atau profesi kita saudara sekalian. Pemazmur atau Nabi Daud berkata atau komitmen untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Seperti di Mazmur 146 ayat 1-2 katakan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Saudara sekalian. Nah, Nabi Daud berkomitmen untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan berjanji untuk memuliakan Tuhan selama dia hidup. Begitu pula harusnya kita. Tidak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus adalah pencipta kita, ya saudara sekalian. Dan juga juru selamat kita. Kita memuliakan Tuhan, ya inilah cara-cara kita memuliakan Tuhan, yaitu satu dengan perbuatan baik kita, ya saudara sekalian. Ya, seperti di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara sekalian. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Dan kemudian juga kita memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita ya saudara sekalian, yang suci dan kudus otomatis. Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara sekalian. Kita telah diberi dengan darah Yesus yang sangat mahal, saudara sekalian. Korban yang luar biasa, saudara sekalian. Jadi kita muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan suci, saudara sekalian, sebagai persembahan yang hidup dan sejati ya saudara sekalian. Dan kemudian kita memuliakan Tuhan juga dengan ucapan kita, saudara sekalian. Atau ucapan-ucapan kita, perkataan kita ya saudara sekalian. Di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, itulah saudara sekalian. Ya, tadi 3 hal, memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita, kita berbuat baik ya saudara sekalian. Kemudian kita juga mempersembahkan perkataan-perkataan kita selalu baik ya saudara sekalian. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia, saudara sekalian, untuk memuliakan namanya, yaitu Yesus. Karena itu supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, tujuan hidup kita yang harus jelas adalah tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua adalah tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Argo bacakan Yohanes 8 ayat 12. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 5-7, kemudian Mazmur 119 ayat 105. Argo. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang,
sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Yohanes 1 ayat 5-7 katakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa, saudara sekalian. Ya. Kemudian Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, saudara sekalian. Kemudian Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hal yang kedua untuk kita mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu yang kedua tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Terang melambangkan Allah atau firman-Nya, ya saudara sekalian. Jadi Allah itu terang dan firman-Nya pun adalah terang, ya saudara sekalian. Jadi berjalan di dalam terang Tuhan berarti kita berjalan dalam firman Tuhan dan berjalan dalam terangnya Allah, saudara sekalian. Dalam terang Allah itu seperti ini, saudara sekalian, ya. Kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, kita tahu Allah itu kudus, maka kita pun juga harus hidup kudus. Lalu Alkitab itu adalah firman Allah, saudara sekalian. Maka kita pun harus menjadikan firman Allah sebagai panduan hidup kita, saudara sekalian. Hidup dalam kebenaran Allah yang mutlak berarti kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa, saudara sekalian. Di Yohanes 8 ayat 31-32 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara sekalian. Ya, jadi kebenaran akan memerdekakan kita, ya kita betul-betul mau hidup dalam kebenaran, dan tapi jangan egois ya saudara sekalian. Jangan kebenaran itu hanya untuk kita sendiri, kita harus kabarkan kabar baik itu, kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenali Yesus, saudara sekalian. Kita tidak akan terganggu oleh kehidupan yang gampang membuat kita putus asa. Misalnya kalau kita hidup sepenuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita mari periksa diri kita. Apakah keputusan-keputusan kita yang kita buat, apakah sudah selaras dengan terang Tuhan, saudara sekalian. Jangan sampai kesuksesan duniawi mengalihkan kita dari kesuksesan rohani kita. Karena keinginan Tuhanlah yang harus kita jadikan tujuan, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, jangan sampai kesuksesan duniawi kita mengalihkan kita dari kesuksesan rohani. Jadi dalam rohani kita juga harus sukses, saudara sekalian. Karena keinginan Tuhanlah yang harus kita jadikan tujuan dalam hidup ini, saudara sekalian. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara sekalian. Tidak ada yang percuma hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tidak ada yang percuma. Kita akan diberkati, kita akan dipenuhkan, saudara sekalian. Ya, kita selalu akan dipulihkan. Di 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak sia-sia, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua tujuan hidup kita harus jelas, yaitu
tujuan hidup kita. Kita hidup berjalan dalam terang Tuhan, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, untuk tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita komitmen total. Argo bacakan Lukas 14 ayat 33, Argo. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 14 ayat 33 katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara sekalian, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Hal yang ketiga, tujuan hidup kita harus jelas. Tujuan hidup kita adalah komitmen total, saudara sekalian. Kata-kata Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus katakan, ya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya loh, saudara sekalian ya, tidak dapat menjadi murid Yesus, saudara sekalian. Nah, kita ikuti, saudara sekalian. Ya, mungkin ada yang banyak rasa keberatan, tapi ini kata-kata Allah kita yang menciptakan kita yang harus kita ikuti, saudara sekalian. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini tidak kurang dan tidak lebih dari, artinya kita komitmen total. Karena seorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua yang mengikatnya dan yang menghalanginya, ya, dia mau lepas ya, saudara sekalian. Karena kita mau berkomitmen, jadi kita nggak mau terikat ya dengan apapun yang mengikat kita, saudara sekalian. Apakah kita mau berkomitmen dengan tujuan hidup kita yang sama dengan seperti Yesus, saudara sekalian? Kita otomatis mau ya, saudara sekalian. Kita mau berkomitmen untuk pada tujuan hidup untuk sama seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kata-kata Tuhan Yesus di ayat tadi adalah arah dan tujuan kita, saudara sekalian. Saya ulangi lagi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kita sudah melihat apa yang menjadi arah Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan kita. Dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib. Begitu besar korban yang dia berikan kepada kita. Tujuan hidup Yesus dari awal sampai akhir adalah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, bagi keselamatan kita dan semua orang. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal, saudara sekalian. Maut itu diartikan kematian kekal, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, tujuan hidup kita harus jelas adalah tujuan hidup kita komitmen total. Jadi ada 3 tujuan hidup kita harus jelas, yaitu 1, tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah? Yaitu dengan perbuatan baik, dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan kedua, tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita adalah komitmen total, saudara sekalian. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Kita rajin baca firman Tuhan, saudara sekalian. Bahkan kalau bisa hafalkan, saudara sekalian ya, terutama kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kita hidup dari Allah loh, saudara sekalian ya. Kita hidup, segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Diri kita pun miliknya Tuhan, saudara sekalian, milik Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah itulah saudara, marilah kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkehendak kita menang nanti sampai masuk surga. Kata Tuhan Yesus, berjuanglah kamu masuk pintu yang sesak itu. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk
berjuang untuk masuk surga, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan ya. Dalam hidup ini kita harus menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita dalam hidup ikut Yesus, saudara sekalian, kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Luar biasa, saudara sekalian. Marilah kita juga rajin selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus untuk memperingati karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, saudara sekalian. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara sekalian. Kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya dan itu perintah, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, ya mujizat pasti terjadi, hal yang spektakuler pasti terjadi, dan hal yang spiritual pasti terjadi, saudara sekalian. Marilah kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi juga keselamatan harus diberitakan. Ya, Tuhan Yesus minta kita untuk pergi sampai ke ujung bumi, untuk memberitakan kebenaran itu, memberikan ajarlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh kita pergi, beritakanlah kepada setiap bangsa, ya segala bangsa, saudara sekalian, bayangkan ya. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah itulah tujuan hidup kita harus jelas, saudara sekalian. Kita hidup bukan sekadar kita hidup, tapi marilah kita memuliakan Tuhan. Tujuan hidup yang pertama adalah tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan kemudian kedua tujuan hidup kita adalah kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Dan kemudian tujuan hidup kita adalah komitmen total. Mari kita setiap hari bertobat. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Dan belajar dan belajar. Belajar dalam hidup ini, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Dan juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Ervi Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami terus berdoa dan terus yaitu mendukung Ibu senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan pakai Ibu sebagai alatnya yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang tujuan hidup kita harus jelas, gitu saudara. Ada 3 hal yang tadi Ibu Gembala sampaikan, bahwa yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Yang kedua, tujuan hidup kita yaitu kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita yaitu kita komitmen total. Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara punya tujuan? Benar? Ada saudara yang datang ke tempat ini nggak ada tujuan? Nah saudara, ini penting sekali. Setiap hal, setiap apapun yang kita buat, kita harus punya tujuan. Amin. Contoh, saudara ke gereja, saudara ibadah. Apa tujuan saudara? Saudara nggak usah ngomong aja, nggak apa-apa. Apa tujuan saudara? Ya ada yang mau supaya dapat berkat, nggak salah. Saudara datang ke gereja supaya dapat berkat, nggak apa-apa, nggak salah saudara. Ada yang ke gereja supaya dilihat orang, nggak apa-apa juga, nggak salah. Ada yang ke gereja supaya ya suami senang atau istri senang, nggak apa-apa juga. Ada yang ke gereja supaya dilihat orang, dilihat pendeta, dilihat teman, nggak apa-apa juga saudara. Tapi tujuan itu tujuan yang kurang tepat. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita mengajar bahwa miliki tujuan yang jelas. Artinya tujuan yang benar, tujuan yang tepat.
kalau saudara datang ke gereja cuma ingin dilihat orang, maka percayalah saudara nanti akan capek. Ih, nggak dilihatnya aku, udah tahu tasku baru gitu saudara. Maka saudara akan merasa lelah dan saudara akan merasa capek. Ih, udah aku beli pun gaunku yang baru ini nggak dilihat gitu saudara. Kalau saudara tujuan ke gereja supaya dilihat orang, saudara akan merasa capek, saudara akan merasa bosan, dan saudara akan merasa lelah, saudara. Itu sebabnya jangan ke gereja supaya dilihat orang. Yang kedua, saudara datang ke gereja cuma supaya dapat berkat, nggak salah. Karena Tuhan senang memberkati kita, katakan amin. Tapi pertanyaannya, waktu saudara pulang nggak dapat berkat, saudara akan kecewa. Ih, udah ke gereja aku, bahkan 5 kali aku ke gereja hari ini gitu saudara. Tapi kok utang nggak selesai juga. Sepanjang saudara tujuannya hanya cari berkat, suatu hari saudara akan kecewa. Dan lama-lama waktu saudara nggak diberkati, saudara bisa nggak ke gereja lagi. Nggak diberkatinya gitu saudara. Maka tujuan-tujuan itu saudara harus jelas. Tujuannya harus benar. Maka pertanyaannya, apa tujuan kita yang benar kalau ke gereja? Tujuan kita ke gereja adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku ke gereja, aku beribadah supaya aku dekat dengan Tuhan. Amin. Maka kalau saudara dekat dengan Tuhan, percayalah Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Contoh, saudara dekat sama orang kaya misalkan. Saudara dekat sama pengusaha. Minimal saudara dikenalin sama teman pengusaha juga. Akibatnya apa? Saudara dapat proyek. Waktu saudara dapat proyek, minimal saudara dapat penghasilan yang besar. Itu baru dekat sama orang kaya. Saudara kalau dekat sama Tuhan lebih dari dekat orang kaya. Karena Tuhan yang punya alam semesta. Karena Tuhan yang berdaulat atas semua yang ada di alam semesta ini. Apapun bisa Tuhan beri. Sama-sama bilang bersama saya, apapun Tuhan bisa beri. Amin. Ada di sini yang mengaku Tuhan gak bisa. Saudara, saya mau tanya, Tuhan bisa beri semuanya? Apa saudara yang saudara cari apa? Yang saudara butuhkan apa? Tuhan bisa beri, Tuhan bisa kasih. Terlalu mudah untuk Tuhan melunasi utang saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati saudara. Tapi masalahnya, kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara nggak dekat dengan Tuhan, maka berkat itu, perlindungan itu, pemeliharaan itu tidak akan sampai di dalam diri kita. Itu sebabnya tujuan saudara ke gereja, tujuan saudara beribadah, supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka percaya, iblis, setan, malapetaka, rancangan orang jahat tidak akan menghancurkan hidupmu, tidak akan mengalahkan hidupmu, tidak akan membuat saudara hancur. Karena Tuhan pasti melindungi saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Contoh misalkan saudara dekat sama misalkan sama jenderal gitu saudara. Mana orang macam-macam sama saudara. Jangan kau dekat, jangan kau ganggu dia. Dia itu backingannya jenderal gitu saudara. Itu baru orang di dunia. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti aman. Katakan amin. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita ke gereja? Yang kedua, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, di gereja, dalam ibadah, aku semakin mengenal Tuhan. Amin. Kalau saudara mengenal Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, saudara nggak akan pernah tinggalkan Tuhan. Karena saudara percaya, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena kita bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi suamimu bisa tinggalkan saudara, istrimu bisa tinggalkan saudara, anak-anakmu bisa tinggalkan saudara. Ada banyak orang tua hari ini merasa sendiri. Dulu waktu anaknya masih kecil, mereka semua kumpul bersama, makan bersama, tertawa bersama. Lalu ketika anaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga, maka orang tua merasa sendiri, merasa kehilangan. Itu sebabnya banyak orang tua yang merasa lelah dengan hidupnya. Kadang kalau saya doain orang tua di rumah sakit, udahlah pendeta, doainlah saya supaya cepat. Cepat apa? Saya bilang gitu.
Cepatlah, cepat apa? Cepat katanya gitu. Karena nggak ada lagi yang perhatiin saya, anak-anak saya nggak ada lagi. Anak-anak saya semua lupakan saya. Hari ini Tuhan nggak pernah tinggalkan saudara. Tuhan nggak pernah biarkan saudara sendiri. Walaupun orang-orang di dunia meninggalkan saudara, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita, Tuhan melindungi kita. Katakan amin. Jadi tujuan kita ibadah, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, tujuan kita ibadah, tujuan kita ke gereja, karena kita mau ke sorga. Siapa yang mau ke sorga, boleh lambaikan tangan saudara. Jadilah sesuai imanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih indah, sorga atau bumi? Sekali lagi saya mau tanya, yang lebih indah, bumi atau sorga? Sorga atau bumi? Jadi setuju sorga lebih indah. Kalau sorga lebih indah, saudara masih ngapain di sini? Meskipun aku susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jawabannya, kalau surga lebih indah, lalu kenapa kita masih ada? Karena Tuhan masih punya tujuan. Karena Tuhan masih punya rencana untuk kita semua. Itu sebabnya, gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Amin. Jangan sia-siakan waktu hidup saudara. Satu ayat aja kita baca bersama di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 5. Sama-sama kita baca Efesus 1, 3 dan 5. 3 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Stop. Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita apa? Segala apa? Berkat rohani. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus memberikan aku berkat rohani. Jadi saudara hidup sampai hari ini bukan untuk berkat materi, bukan untuk kaya. Saudara masih dikasih nafas, saudara masih bangun pagi, saudara masih bisa lihat istri, lihat suami, saudara masih bisa lihat keluarga, saudara masih bisa datang ke gereja, saudara masih bisa menikmati makanan, saudara masih bisa menggunakan pakaian, saudara masih bisa menggunakan kendaraan saudara. Tujuan Tuhan bukan untuk ngejar harta, bukan untuk ngejar kekayaan. Karena tujuan Tuhan adalah tadi Ibu Gembala bilang, untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara kalau memuliakan Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Tadi dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Yesus, yang karena Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Berkat rohani. Kenapa Tuhan gak kasih berkat materi? Karena kalau saudara punya berkat rohani, berkat materi, pasti Tuhan sediakan. Pasti mengikuti saudara, pasti saudara terima. Katakan amin. Kalau saudara sudah punya sorga, kalau saudara sudah dijamin sorga, di bumi pun Tuhan jamin hidup saudara. Jadi yang saudara kejar hari ini bukan kekayaan. Yang saudara kejar adalah perkara-perkara rohani. Ada banyak orang untuk perkara-perkara dunia, dia korbankan keluarganya. Dia korbankan kehormatannya. Hari ini, untuk perkara rohani, saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ayatnya yang keempat, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan, saudara perhatikan, di dalam Yesus Tuhan telah memilih kita. Sebelum apa? Saya mau tanya saudara, ini kalimatnya menarik sekali. Tuhan memilih kita sebelum dunia apa? Saya mau tanya sama saudara, sebelum dunia dijadikan saudara udah ada belum? Belum. Tapi sebelum dunia dijadikan, sebelum saudara ada, Tuhan sudah memilih saudara. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, berarti betapa spesialnya hidup saudara. Katakan amin. Maka tadi dikatakan apa? Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa Tuhan membuat kita hidup sampai hari ini? Tadi dikatakan apa? Supaya kamu tak bercacat. Boleh ayat 4 dimunculkan. Supaya kamu tak bercacat dan supaya kita apa? Kudus. Jadi tujuan Tuhan supaya saudara kudus. Amin. Jadi kalau saudara sedang hidup dalam dosa, saudara hidup dalam kecemaran, itu bukan tujuan Tuhan, itu tujuan iblis. Maka saudara yang masih terus hidup dalam dosa, saudara sedang melakukan tujuan iblis. Tujuan Tuhan, saudara hidup kudus. Tujuan Tuhan, saudara tak bercacat. Kan gak ada yang amin. Giliran kudus gak ada yang amin. Tapi giliran berkat, amin. Tujuan Tuhan itu, supaya saudara hidup kudus. Katakan amin. Contoh, saudara nikah, saudara berumah tangga, saudara nikah, tujuannya apa? Kalau saudara tujuannya nikah cuma untuk, mohon maaf, seks, saudara akan kecewa. Tujuan saudara nikah apa? Supaya saudara saling berbagi, saling mengerti, saling mengasihi. Supaya apa? Supaya hidup saudara bahagia. Jadi waktu saudara bertengkar, jadi waktu suami istri bertengkar, sesungguhnya saudara sedang salah tujuan. Amin. Saudara sedang tidak jelas tujuannya. Tapi ketika saudara bersama istri saling mengasihi, saling mencintai, saling berbagi, tujuan Tuhan terhadap pernikahanmu sedang digenapi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu lagi yang terakhir ayat 5. Kita baca Efesus 1 ayat 5. Sama-sama 2, 3 ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan jadikan aku untuk jadi anak-anaknya. Amin. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saudara anak Tuhan, saudara nggak akan permalukan Tuhan. Ada di sini bapak-bapak yang punya anak, lalu minta makan sama tetangga, om minta makan dong om. Malu nggak bapak sebagai orang tua? Malu. Kalau saudara anak Tuhan, jangan permalukan Tuhan. Amin. Kalau saudara lapar, saudara butuh apa? Minta sama Tuhan. Jangan minta pergi ke gunung, minta yang aneh-aneh. Mbah gunung gitu. Minta berkat. Malu Tuhan. Minta sama Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara anak Tuhan, saudara nggak akan permalukan Tuhan dengan hidup cemar. Kalau saudara anak Tuhan, Tuhan janjikan suatu hari saudara akan hidup kekal di surga. Doa saya, kita terus memiliki tujuan yang jelas, karena Tuhan mau kita memuliakan Tuhan, kita hidup dalam terangnya yang ajaib, dan kita punya komitmen, yaitu sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus. Haleluya. Tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja, sambil angkat tanganmu katakan, kalau ku hidup, amin. Yes. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Selama kami hidup, kami memberikan hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Yesus, tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak ada yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, rencana-Mu mulia, rencana-Mu indah, rencana-Mu ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Ajaibnya Kau buat, sungguh terpesona kami akan anugerah-Mu besar, kasih-Mu sempurna. Tiada yang seperti-Mu Tuhan.
akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yeah. Ku kagum hormat akan Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Semua bersorak-sorai bagi Yesus. Lebih lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Haleluya. Sama-sama pada siang hari ini kita menerima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya iman ada kuasa dan mujizat pada siang hari. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Sama-sama kita beri pada siang kita masuk perjamuan kudus. Tubuh dengan kasih Kristus kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tips Indonesia, Ibu Pendeta Darti Pariyaji, untuk memberi perjamuan kudus pada siang hari. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, jelas bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Kita akan hidup oleh Yesus, ya saudara sekalian. Kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Kita hidup oleh Yesus artinya kita kelak akan hidup oleh Yesus. Kita akan di sorga, tetapi juga selama kita hidup di bumi, kita hidup oleh Yesus, artinya kita juga hidup di bumi seperti di sorga. Seperti kata-kata Tuhan Yesus dalam mengajarkan doa kepada kita, yaitu hidup kita di bumi seperti di sorga. Ya, kita minta itu kepada Bapa, ya saudara sekalian. Kemudian juga kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus ada dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan. Itu janji Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, ya mujizat besar pasti terjadi. Hal yang spektakuler pasti terjadi, saudara sekalian. Hal-hal yang spiritual pasti terjadi. Jadi kita tidak usah takut apapun, kita berserah kepada Tuhan, karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Terlebih sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita minta selalu dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudusnya, maka kita akan dalam hidup ini selalu dituntun oleh rohnya Allah sendiri, saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini Wahyu 6 ayat 6, ya saudara sekalian. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berarti semakin hari akan semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara sekalian. Maka kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik, ya saudara sekalian, yang tidak mengenakan, saudara sekalian. Meskipun kita tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi janji firman Tuhan adalah kita akan berkemenangan atas masalah, saudara sekalian. Kita akan berkemenangan dari sakit penyakit, dari keuangan, dari finansial, ya saudara sekalian, masalah keuangan, masalah keluarga. Kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Kita akan hidup di dalam kebenarannya Tuhan, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. 1. Yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, minta pada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Silahkan berdoa masing-masing. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat,
Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami tidak miskin dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus dan kami tahu bahwa Engkau akan selalu melindungi kami, menyertai kami, menuntun kami dalam hidup ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus memuliakan Engkau seumur hidup kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani Tuhan Yesus, mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan berikan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, berikan jemaat gereja Tiberias ini selalu sehat, sembuh dan sehat. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bir-bir Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, selalu kecukupan dan tidak kekurangan. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka selalu naik, tidak pernah turun. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan juga hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, greeter, tim worship, media, kids dan Buanerkes Tuhan Yesus melayani dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami semua kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia ini, Engkau selalu bekerja dan kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia ini. Dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu menyertai gereja Tiberias Indonesia. Biarlah jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri anak diberkati, Pak Akiat Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kriasno Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Damadi Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatpang diberkati, Ibu Teni diberkati, dan Ibu Liana Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias, Pendeta Elvis. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini, yaitu menyampaikan firman dan juga memimpin dalam sakramen perjamuan kudus. Kami semua diberkati, kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga, senantiasa dalam pemeliharaan, dalam berkat,
dan Tuhan beri umur yang panjang, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus, dan juga pengurapan minyak. Dan kami percaya ibadah kami mengandung janji. Engkau yang berkata bahwa kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit, dan biarlah hidup kami di bumi seperti di sorga, berkemenangan, penuh dengan keajaiban bersama Tuhan. Berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Richard bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Alvarado bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, juga Renaldo, juga Sandi, juga James bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah yaitu membacakan ayat-ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan terus pakai secara luar biasa, akan menjadi pemimpin yang hebat, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Bagi Yesus segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, majelis dalam Tuhan.